kami. Nama saya Dede Ardianta Saputra. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Wiza. Perkenalkan, nama saya Sylvania Ayu Handayani. Perkenalkan, nama saya Mustika Restu Nur Palestu. Perkenalkan, nama saya Ayu Handayani. Perkenalkan, nama saya Lairul Ardi. Apa yang dimaksud dengan VOC? VOC sendiri singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie. Dari singkatan ini, arti dari VOC adalah Persekutuan Dagang Hindia Timur, atau bisa disebut juga Kongsi Dagang Belanda dan kumpulan para pedagang Belanda. Dimulai ketika Belanda sampai di Indonesia pada tahun 1596 dan langsung mendirikan perusahaan dagang. Akan tetapi, lahir persaingan yang ketat antara setiap pedagang Belanda. Hal ini ditenggarai oleh persaingan harga rempah-rempah, dan di lain sisi harga rempah-rempah di Eropa juga merosot. Untuk mengatasi hal tersebut, maka didirikannya perusahaan dagang bernama VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie. VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal pertama dari VOC adalah Peter Both dan tidak berlangsung lama digantikan oleh Jan Peter Zoon-Son. Ada 3 tujuan utama didirikannya VOC. Yang pertama, menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, yaitu East India Company atau biasa disingkat EIC. Yang kedua, menguasai pelabuhan serta kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Kebijakan penting dari VOC di masa kepemimpinan Jan Peter Zoon-Son, VOC berkembang pesat dan berhasil menguasai rempah-rempah di beberapa wilayah Indonesia. Adapun beberapa kebijakan dari VOC yang sangat merugikan rakyat Indonesia, yaitu 1. Melaksanakan pelayaran hongi, yaitu pelayaran yang menyusuri pantai dengan dilengkapi oleh armada. Perang untuk mengawasi pedagang agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. 2. Menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Yang ketiga, mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Penyebab keruntuhan VOC di Indonesia. Faktor penyebab keruntuhan VOC di Indonesia ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa aja sih faktornya? Yuk kita simak. Faktor internal besarnya 1. Besarnya hutang VOC. 2. Banyaknya korupsi di antara pegawai VOC. 3. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar tentara. Faktor eksternal 1. Penyeludupan bibit rempah-rempah oleh Inggris dan Perancis. 2. Persaingan kongsi dengan Inggris (EIC). 3. Kekalahan Belanda dalam Perang Inggris-Belanda 4 tahun 1780 sampai 1784. Prancis berhasil menundukkan kekuasaan Belanda secara resmi pada tahun 1810. Pada saat itu, wilayah Hindia Belanda termasuk Jawa berada di bawah kekuasaan Belanda, secara otomatis pun jatuh ke kekuasaan Prancis. Lalu, hingga pada pertengahan April 1811, pasukan Inggris meninggalkan India untuk menyerang Jawa yang berada di bawah kekuasaan Prancis. Melalui berbagai peperangan, Inggris berhasil menguasai Jawa pada 18 September 1811 melalui perjanjian Tungtang. Perjanjian ini dibuat di Desa Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Perjanjian itu antara lain menyebutkan wilayah Jawa, Palembang, dan Makassar harus diserahkan kepada Inggris. Dengan demikian, pengaruh Prancis di Indonesia setelah adanya Revolusi Prancis adalah munculnya paham nasionalisme
paham demokrasi, dan pemersatuan. Lalu kedudukan Inggris pasca revolusi Prancis sempat kalah karena dalam perang Napoleon, Inggris sering mengalami kekalahan. Namun di akhir perang, Inggris mampu mengembalikan keadaan dengan mengalahkan Prancis, sehingga Inggris mendapatkan kedudukan dan kekuasaan di Indonesia.